DPR mendukung pemerintah terkait langkah-langkah strategis akibat dampak ekonomi karena wabah corona. Ketua DPR Puan Maharani menyatakan sidang paripurna DPR tetap dilakukan karena tugas konstitusional dengan menerapkan protokol pencegahan COVID-19. Salah satunya menjalankan fungsi anggaran yang dimiliki DPR. Di tengah wabah corona, DPR terus mencermati pelaksanaan APBN hingga triwulan pertama 2020, sekaligus mendukung pemerintah terkait penerbitan Perpu jika dibutuhkan adanya revisi APBN akibat dampak corona. Persidangan 3 ini dengan situasi menghadapi bencana non-alam wabah virus corona, DPR memiliki tugas konstitusional yang tetap harus dilaksanakan sebagai wujud penyelenggaraan kedaulatan rakyat. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, terdapat 50 judul rancangan undang-undang yang telah menjadi program legislasi nasional atau prolegnas prioritas pada tahun 2020. Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, DPR melalui alat kelengkapan dewan terkait terus mencermati dan mengevaluasi pelaksanaan APBN triwulan 1 tahun anggaran 2020 dan perkembangan global yang ikut mempengaruhi perekonomian nasional. Perubahan asumsi-asumsi makro tersebut akan berimplikasi pada postur APBN 2020, baik pada sisi penerimaan, belanja, defisit, maupun pembiayaan. DPR melalui alat kelengkapan dewan terkait siap mendukung langkah-langkah antisipatif yang diperlukan pemerintah melalui APBN maupun APBN perubahan. Bahkan apabila diperlukan Perpu yang terkait dengan upaya meningkatkan ketahanan fiskal. Lalu apa saja agenda anggota DPR selama masa sidang ketiga dan bagaimana DPR ikut mendorong percepatan penanganan penyebaran virus corona? Kita telah tersambung dengan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin melalui sambungan telepon. Selamat sore Pak Aziz. Halo Pak Aziz, selamat sore. Halo. Iya, selamat sore. Baik. Pak Aziz, tadi di rapat paripurna dibahas soal bagaimana dukungan DPR terhadap pemerintah selain soal anggaran, apalagi yang didorong oleh DPR untuk mendukung pemerintah dalam menangani penyebaran corona di tanah air, Pak Aziz. Ya, kita lihat nanti perkembangannya di AKD masing-masing ya. Di AKD masing-masingnya seperti apa gitu loh. Baik. Jadi yang ditekankan oleh pimpinan DPR untuk membuka sidang ini sangat jarang, tentu pemandangan yang berbeda, bagaimana virtual juga secara virtual dilakukan dalam sidang ini. Apa yang ditekankan oleh pimpinan DPR melihat situasi yang terjadi di negeri ini, Pak Aziz? Ya, pertama tadi kita melakukan pembukaan masa sidang. Pembukaan masa sidang itu dilakukan tentu untuk bagaimana fungsi dan tugas DPR bisa dilaksanakan seperti mekanisme yang ada di dalam tata tertib. Tapi sehubungan dengan adanya pandemi ya, daripada corona ini kan ada protokol dalam hal ini untuk menyelenggarakan pertemuan dilakukan oleh beberapa pihak itu kan diusahakan tidak lebih dari 20 orang. Makanya tadi kita menggunakan perwakilan fraksi dan perwakilan AKD dan sisanya anggotanya mengikuti secara virtual. Nah, juru bicara Presiden tadi menyampaikan soal ada rencana pembatasan sosial berskala besar. Apakah juga isu ini sudah masuk dalam pembicaraan di anggota DPR, Pak Aziz? Iya, memang isu pandemi ini kan sudah menjadi bukan hanya masalah di Indonesia, tapi juga masalah yang ada di internasional. Nah, sehingga DPR juga dengan 9 fraksi sepakat untuk bagaimana membuka masa sidang ini. Kemudian DPR juga bagaimana sesuai pernyataan dari Ibu Ketua untuk membantu dan mendukung kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kalau secara eksplisit atau terperincinya bagaimana Pak Aziz soal pembahasan anggaran menghadapi virus corona ini, Pak Aziz? Ya, kita tunggu. Memang pembahasan kan nanti dari pemerintah dalam hal Menteri Keuangan akan memasukkan apa rancangan, apa kemudian atau apa realokasi yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk mendorong
program-program dari kebijakan pemerintah dalam hal untuk mengatasi pandemi corona ini bisa teratasi. Tentu dengan fungsi dan tugas yang ada di DPR dalam fungsi anggaran, dalam fungsi legislasi dan pengawasan, bersepakat untuk mendukung program-program pemerintah itu. Baik, Pak Aziz, ini pembatasan interaksi sosial tentu terus digaungkan oleh pemerintah. Jadi ke depan bagaimana agenda-agenda DPR ini berjalan, Pak Aziz? Apakah ada prioritas agenda mana saja yang ditunda sementara, Pak Aziz? Tadi disampaikan oleh Ibu Ketua, Ibu Puan Maharani, bahwa fungsi pengawasan akan difokuskan kepada proses dan kebijakan yang sifatnya untuk mengatasi dan bekerja sama dengan pemerintah dalam mengatasi pandemi corona ini. Dan mekanisme dalam rapat tentu nanti bisa juga dilakukan secara virtual, di mana masing-masing fraksi tetap diwakili oleh satu orang, kemudian juga dari unsur pimpinan di AKD itu 2 orang, kemudian dari pihak pemerintah dalam kementerian dibatasi keanggotaannya, begitu juga dari sekretariat, sehingga terhadap fungsi tugas itu tetap masih bisa dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang maupun tata tertib DPR. Jadi termasuk ini tidak ada kekhawatiran juga bagi proses legislasi yang tengah bergulir di DPR masih akan terus berjalan dengan virtual yang bisa dilakukan atau sosial media yang bisa dilakukan seperti itu, Pak Aziz, ya? Iya, tetap bisa dilakukan secara virtual, kemudian jangan sampai ini menghambat ini kan. Kita kan tetap menerapkan azas daripada yang kebijakan pemerintah, yaitu social distancing gitu kan. Lalu ada juga sedikit cerita tadi Pak Aziz di rapat paripurna soal adanya usulan untuk menyisihkan sebagian pendapatan anggota DPR, gaji anggota DPR. Ini bagaimana Pak Aziz? Cerita ini bisa mengemuka Pak Aziz? Secara mekanisme, anggota DPR itu kan perpanjangan tangan dari fraksi. Nah, sehingga silakan fraksi masing-masing dari anggota itu dikoordinir oleh fraksi, dan fraksi mengirim surat ke pimpinan, dan pimpinan bisa melakukan hal-hal itu sesuai dengan surat yang nanti yang tercantum di dalam substansi surat fraksi itu kepada pimpinan DPR. Baik, ini keputusannya dinantikan Pak Aziz tentu untuk bisa menambah daya juga dalam menghadapi virus corona di Indonesia. Terima kasih Pak Aziz Syamsuddin, Wakil Ketua DPR, telah bergabung bersama Kompas Petang hari ini.